Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembatal puasa, hal-hal yang dibolehkan dan dimaafkan bagi orang yang berpuasa. Pembahasan pertama adalah beberapa perkara yang dapat membatalkan puasa. Perkara yang dapat membatalkan puasa yang pertama adalah masuknya cairan ke dalam tenggorokan. Masuknya cairan ke dalam tenggorokan baik melalui hidung dengan menggunakan selang, melalui mata atau telinga melalui tetesan cairan, atau melalui kemaluan dan dubur dengan menggunakan suntikan. Kedua, sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan, seperti berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung saat wudhu, dan dalam keadaan lainnya. Ketiga, keluarnya mani karena melihat lawan jenis, membayangkan senggama, mencium, atau bersenggama. Keempat, muntah dengan sengaja. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man istaqa'a amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka ia wajib mengqadha'nya. Adapun jika tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasanya. Kelima, makan, minum, atau hubungan badan suami istri sekalipun dalam keadaan terpaksa. Keenam, barang siapa yang makan atau minum karena mengira masih waktu malam, kemudian mengetahui bahwa telah terbit fajar. Ketujuh, barang siapa yang makan dan minum karena mengira sudah masuk waktu berbuka puasa, kemudian dia sadar bahwa hari masih siang. Kedelapan, barang siapa yang makan atau minum karena lupa, kemudian mengira tidak wajib melanjutkan puasa tersebut karena terlanjur makan. 9. Masuknya sesuatu yang bukan makanan atau minuman ke dalam tenggorokan melalui mulut, seperti menelan berlian atau benang, sebagaimana yang dijelaskan dalam satu riwayat bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, puasa itu karena sesuatu yang masuk dan bukan karena ada sesuatu yang keluar. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Hajar mencantumkannya dalam kitab Fathul Bari. Dalam perkataan tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa puasa itu bisa batal oleh sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan, bukan batal karena sesuatu yang keluar seperti darah atau muntah. Kemudian ke-10, membatalkan niat puasa. Walaupun ia belum makan dan minum, dengan niat pembatalan tersebut diartikan sebagai berbuka puasa. Jika tidak demikian, maka tidak membatalkan puasa. Ke-11, keluar dari Islam atau murtad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Seluruh perkara yang telah disebutkan tadi dapat membatalkan puasa dan wajib mengganti sesuai dengan hari di mana dia berbuka puasa, tetapi tidak ada kafarat, karena kafarat itu ditentukan oleh dua sebab. Yang pertama, bersenggama dengan sengaja. Hal ini sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ja'a rajulun ilan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, "Halaktu ya Rasulullah." Qala, "Ma ahlakaka?" Qala, "Waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan." Faqala, "Hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan?" Qala, "La." "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini?" Qala, "La."
Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Qala la. Summa jalasa. Fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun. Faqal khudh tasaddaq bihadha. Qala fahal ala afqara minna? Fawallah ma baina la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhuhu wa qala idhhab fa'at'imhu ahlak. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari berkata, "Saya telah binasa ya Rasulullah." Lantas beliau bersabda, "Apa yang membinasakanmu?" Ia menjawab, "Saya telah bersenggama dengan istri saya pada bulan Ramadan." Beliau bersabda kembali, "Apakah kamu mampu untuk memerdekakan hamba sahaya?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau kembali bersabda, "Apakah kamu mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak." Sabdanya, "Apakah kamu sanggup memberi makan 60 orang miskin?" Ia menjawab, "Tidak." Kemudian ia duduk, lalu ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 1 bejana yang berisi kurma. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ambillah dan sedekahlah dengan kurma ini." Ia bertanya, "Apakah disedekahkan kepada orang yang lebih fakir dari saya?" "Demi Allah, tidak ada di antara satu keluarga pun di tempat tinggalku yang lebih membutuhkannya melainkan kami." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya. Kemudian beliau bersabda, "Pergilah dan berilah keluargamu makan dengannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, makan dan minum dengan sengaja. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik yang berdasarkan pada dalil anna rajulan aftara fi Ramadan fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yukaffira, bahwa ada seseorang berbuka puasa pada bulan Ramadan, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk membayar kafarat. Hadis riwayat Muslim. Juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau berkata bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembari berkata, "Saya telah berbuka puasa 1 hari pada bulan Ramadan dengan sengaja." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'tiq raqabatan aw sum syahraini mutatabi'aini aw at'im sittina miskinan." Merdekakanlah seorang hamba sahaya atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pembahasan berikutnya, amalan yang diperbolehkan atau mubah bagi orang yang berpuasa. Pertama, bersiwak sepanjang hari. Akan tetapi Imam Ahmad memakruhkannya bagi yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Kedua, mendinginkan tubuh karena teriknya panas, baik dengan mandi atau dengan menyiramkan air ke atas kepala. Ketiga, makan, minum, dan bersenggama pada malam hari sampai terbit fajar. Keempat, bepergian untuk perkara mubah walaupun ia tahu bahwa perjalanannya akan menyebabkan ia berbuka. Kelima, berobat dengan obat yang halal yang tidak sedikit pun masuk ke dalam tenggorokannya atau tubuhnya. Seperti pengobatan dengan menggunakan jarum, tetapi bukan jarum untuk infus atau suntikan yang memasukkan cairan ke dalam tubuh. Keenam, memamah makanan untuk anak kecil jika tidak ada orang yang melakukannya dengan cara tidak sedikit pun masuk ke dalam tenggorokan. 7. Memakai wewangian karena tidak ada dalil syar'i yang melarangnya. Pembahasan selanjutnya, perkara yang dimaafkan atau ma'fu atas orang yang berpuasa. Yang pertama, menelan air liur sekalipun banyak. Maksudnya, air liur sendiri bukan air liur orang lain. Kedua, muntah dengan tidak sengaja jika tidak ada sedikit pun yang kembali ke dalam tenggorokannya
setelah keluar sampai di ujung lidahnya. Ketiga, menelan serangga dengan terpaksa atau tidak disengaja. Keempat, menghirup asap jalanan, asap pabrik, asap kayu bakar, dan semua asap yang tidak mungkin dihindari. Kelima, bangun pagi dalam keadaan junub, walaupun keadaan junub sepanjang siang. Keenam, mimpi basah. Mimpi basah tidak membatalkan puasa, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis. Pena atau pencatat amalan diangkat dari 3 kelompok: orang gila sampai dia sadar, dan orang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia dewasa. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian ketujuh, makan atau minum karena lupa. Kecuali Imam Malik, beliau berpendapat bahwa wajib menggantinya jika termasuk puasa wajib sebagai bentuk kehati-hatian. Adapun jika puasa sunnah, maka tidak wajib untuk menggantinya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang lupa sedang berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka sempurnakan puasanya, karena Allah telah memberikan makan dan minum padanya. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah." Barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadan karena lupa, maka tidak wajib qadha baginya dan tidak pula wajib kafarat. Hadis riwayat Hakim.